Halo, selamat datang di podcast Suara Bisnis. Podcast yang akan membawa teman-teman semua ke dalam dunia bisnis yang dijalankan oleh mahasiswa ilmu komunikasi di Universitas Brawijaya. Aku Firza, bersama dengan rekan bicaraku yang penuh semangat, Syaki, akan menggali kisah, tantangan, dan inspirasi dari pengusaha muda di kalangan kita. Benar banget nih Firza, kita akan mengajak kalian menjelajahi lika-liku perjalanan bisnis mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi siapkan diri kalian untuk menyelami cita-cita yang pasti itu menginspirasi. Dan sekarang, tanpa menunggu lebih lama, mari kita beralih ke momen yang penuh antisipasi dan narasumber kita yang merupakan seorang mahasiswa ilmu komunikasi UB yang juga pemilik bisnis yang sangat inspiratif. Dia adalah Gulam Satar. Jadi Gulam Satar adalah pendiri ataupun pemilik dari usaha Sedulur Production. Gulam ini nggak hanya memotivasi nih teman-teman, tapi juga memancarkan semangat kewirausahaannya loh. Selamat datang mungkin Gulam ya ke podcast kita ini. Mungkin Gulam boleh nih memperkenalkan diri kepada teman-teman pendengar semua. Halo semuanya, jadi nama aku Gulam Satar Ahmad, biasa dipanggil Gulam. Aku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021. Wih. Nah mungkin itu aja sih ya perkenalannya ya. Oke. Kalau boleh tahu Gulam dari asalnya mana nih? Tebak-tebak. Bekasi, Salah. Jakarta. Salah. Ambon. Salah doga, jauh banget. Aku dari Lampung. Oh dari Lampung. Iya, Jadi benar banget. Gulam merupakan mahasiswa rantau ya di sini. Iya betul. Oke, mungkin kita langsung masuk ke pembahasannya aja nggak sih Gulam? Atau mungkin Gulam pengen cerita dulu, kira-kira Gulam nih selama di ilmu komunikasi akhirnya bisa menjadi seorang pebisnis atau pemilik usaha tuh gimana ceritanya? Aduh harus cerita banget nih dari awal nih. Boleh. Dari mana nih cerita dari awal banget? Dari awal banget. Dari awal masuk ilmu komunikasi. Dari awal bapak kamu Lahir. sama kamu. Oh gitu. Ya. Aduh kagak diundang aku gimana. bener juga sih, udah. Jadi yaudah dah, kebanyakan gimmicknya Firza ya. Maaf ya. Jadi aku pengen cerita aja. Awal-awal aku bikin bisnis itu sebenarnya awalnya tuh aku bertiga. Jadi aku, teman aku, enggak. Oh bukan dong. Aku sama teman aku namanya Fauzan dan juga Kevin. Nah kita tuh lagi ada di rooftop gitu, lagi ada rooftop di kos-kosan kita berdua aja. Aduh, di Watu Gilang. Iya betul Batu Gilang. Jadi kita lagi gabut kan, terus kita bingung mau ngapain, terus berhubung kita bertiga itu punya minat yang sama, yaitu di bidang media. Tiba-tiba aku bilang aja gimana kalau kita bikin video. Nah dari situlah kita iseng-iseng bikin konten. Kita ajak juga ini host kita ini sebagai talent ya. Di malu ya. Terus yaudah berawal dari situ, mulai dah kita seriusin gitu. Dan tiba-tiba ada panggilan juga untuk mengarah project ini, project itu dan lain sebagainya. Dan akhirnya bisa sustain lah sampai sekarang gitu. Keren banget sih. Kan bisnis kamu kan sudah production ya. Lu udah terkenal lah di UB ini udah Masa sih? Parah. Masa sih? Parah banget. semua fakultas tuh kayaknya udah ini sih udah make si Sedulur ini. Jadi tapi pasti ada yang belum tahu dong soal Sedulur ini. Sebenarnya Sedulur tuh apa sih? Oke. Jadi kalau production itu sesuai namanya lah production kan. Jadi production house yang punya fokus tuh di bidang videografi dan juga fotografi gitu. Jadi banyak banget yang kita garap dari company profile, habis itu video komersil, dokumentasi dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya Udah. kurang lebih itu aja. Oke, Gulam mungkin kita bakal semakin mengerucutkan pembahasan kita pada sore hari ini terkait Sedulur dan teman-teman kamu tadi ada 2 orang ya. Iya betul. Kalau nggak salah selaku pendiri atau founder dari Sedulur ini. Kira-kira peran mereka awalnya atau gimana sih cara kalian bertiga akhirnya tuh benar-benar yakin untuk ngelanjutin bisnis ini atau usaha ini yang awalnya mungkin tadi cuma iseng-iseng ya bikin video terus kayak yaudah akhirnya menggaya talent untuk bikin video iseng, tapi lama-lama mungkin kenapa yang bikin kalian akhirnya bisa kayak ini bisa deh jadiin potensi bisnis. Sebenarnya ya kalau misalkan ngomongin yakin atau nggak yakin dan gimana cara meyakinkan diri di awal, aku sendiri nggak bisa jawab Meja. Karena aku nggak tahu titik balik aku yakin atau enggak itu kapan gitu. Tapi kalau misalkan kita ngomongin dulu tuh kayak gimana, mungkin yang menjadi pemicu
supaya aku melanjutkan seluruh production ini sampai bikin dan aku seriusin, itu mungkin karena ada satu project yang masuk dan kita berpikir di situ, wah ternyata dengan bikinin orang video aja bisa dapat duit gitu. Jadi mungkin pemicu awalnya dari situ ya kali ya, karena yang awalnya passion doang bisa kita duitkan gitu. Jadi itu yang menjadi pemicu awal sih kenapa akhirnya seluruh production bisa kita lanjutkan. Oh sama satu hal lagi sih, selain project yang awal itu, kita juga kemarin tuh dari Maret kemarin sampai Mei kemarin itu kita habis garap satu project lomba dan kebetulan menang. Nah, dan itu yang menjadi pemicu utama sih sampai sekarang akhirnya kita ngerekrut orang lagi dan lain sebagainya untuk melanjutkan seluruh production ini lebih baik lagi gitu. Orang lebih gitu sih. Oke, kalau boleh tahu sekarang udah berapa orang sih di Sedulur Production ini? Berapa ya? 1, 2, 3, 8 orang. Oh, lumayan ya, lumayan. Banyak ya. Kalau Iya. boleh tahu kira-kira itu pembagian kerjanya atau fokus kerja itu di bagian-bagian apa aja? Boleh dirinciin mungkin? Oke, jadi kita tuh baru banget ini strukturasi lagi karena kemarin itu kita ngerasa struktur kita yang awal tuh kurang efektif. Jadi akhirnya sekarang itu ada kebagi jadi 7 subbagian. Yang pertama aku sendiri sebagai manajer, terus ada juga ada yang jadi finance atau yang ngurusin uangnya, ada yang sebagai content marketing, dia itu ngurusin konten-konten masalah eksternal juga. Habis itu ada konten kreatif, ada sosmed handling, dan yang terakhir ada editor. Nah, editor ini bisa sebagai editor video dan juga editor desain gitu. Oke. Kurang gitu aja sih. Oke, terus itu berarti ada sekitar 6 sampai 7 ya? Iya, itu kalau di seluruh production-nya ya. Tapi kalau misalkan ada project-project itu rombak lagi sesuai dengan project-nya. Betul. Oke, jadi mungkin aku mau ngasih kesimpulan dulu di awal ya, karena tadi juga udah banyak yang ceritain sama Gulam. Awal-awal terbentuk Sedulur ini pasti merupakan momen yang sulit ya pasti kan buat kamu sama teman-teman kamu. Sulit banget. Karena yang kita tahu juga mengawali sebuah bisnis itu pasti nggak mudah ya teman-teman, dan pasti nggak spontan bisnis tersebut bisa besar dan berjalan dengan lancar. Setiap perjalanan bisnis pasti nggak luput dari hambatan. Nah, ngomong-ngomong soal hambatan nih, kira ada tantangan atau hambatan apa aja sih yang akhirnya kamu alamin pas awal-awal memulai bisnis Sedulur ataupun waktu Sedulur mungkin udah cukup besar gitu di kalangan masyarakat? Oke, hambatan ya sebenarnya. Hambatan sebenarnya cukup banyak ya kalau misalkan kita ngomongin sampai sekarang. Dan aku mau klarifikasi dulu nih, Sedulur kan belum gede-gede banget nih. Kita juga masih ngerintis. Maksudnya kalau dibandingin sama production house lain gitu, kan nggak gede-gede banget gitu. Jadi kalau ngomongin hambatan, mungkin karena kita terlebih lagi anak-anak anggota dari Sedulur Production ini masih kuliah, ya kan teman-teman aku sendiri juga kan. Jadi kayak susah juga gitu membagi waktunya antara ngurusin Sedulur Production dan juga akademik gitu. Dan kalau misalkan production house asli kan bisa nerima job itu weekday juga bisa segala macam kan. Tapi karena kita masih terbatas dengan adanya akademik, jadi kita fokuskan itu di weekend aja kalau misalkan ada project-project. Tapi terus untuk hambatan-hambatan yang lain mungkin masih nyoba-nyoba formula-formula aja sih ya. Soalnya kita kan masih pemula semua nih, masih belum tahu yang sebenarnya efektif itu dalam menjalankan suatu bisnis itu seperti apa. Ya kita masih nyoba-nyoba aja, dan kadangan niat itu juga yang jadi hambatan sih. Kadangan semangat anak-anak ada yang turun, kadang semangat aku juga turun gitu, dan itu menjadi hambatan karena ya dengan semangat turun jadi solo production juga nggak bisa berjalan dengan lancar gitu. Mungkin apalagi ya hambatannya? Lagi lo pemicu dong. Pemicu. Hambatan. Mungkin dari Syaki punya pemicu kan nih buat Gulam? Aduh, apa ya ya? Apa hambatan eksternal mungkin? Oke, ada nggak kira-kira hambatan eksternal yang pernah dialami sama Sedulur Production? Karena kan kalau kita ngejalanin bisnis sih nggak luput lah, kan itu kayak part of the experience aja untuk kita belajar ke depannya. Kalau dari Sedulur sendiri ada nggak nih dari eksternal hambatannya? Oke, kalau hambatan dari eksternal sepertinya cukup sering ya, karena melibatkan banyak faktor juga yang dari eksternal. Kadangan yang diajak kerja sama kita itu kadangan kurang tepat waktu, jadi sehingga jadwal syutingnya molor dan lain sebagainya. Terus ada juga apalagi ya,
kadangan dari segi pembentukan ide juga kadangan ada yang debat-debat dikit lah gitu. Tapi itu bukan hambatan-hambatan yang gede sih, karena itu bisa diselesaikan dengan diskusi juga gitu. Terus terakhir kemarin tuh, dah itu aja sih. Nggak mau spill lebih dah. Nggak mau spill lebih lanjut. It's okay, Golan, it's okay. It's okay. Udah, kayaknya itu doang. Itu aja mungkin. Itu aja mungkin yang bisa di spill di sini kali ya. Oke, jadi sebenarnya keren banget nggak sih teman-teman, kalau misalnya teman-teman semua udah pada dengerin nih penjelasan dari Golam terkait studio production, gimana akhirnya mereka dari awalnya bertiga sekarang sampai berdelapan nih Golam, Betul. bisa punya subdivisi juga masing-masing, dan akhirnya sekarang udah bisa fokus dan bisa ngasilin banyak project ke UB, bahkan di luar UB juga ada ya Golam ya? Ada. Kalau boleh tahu apa aja tuh yang di luar UB atau yang di UB yang sekiranya udah dikenal sama masyarakat tuh project-project apa? Kalau di luar UB itu kita pernah di-hire sama dosen di UMM pernah, dosen di UM juga pernah. Terus habis itu mahasiswa di UMM juga kita pas itu ngebantu buat proyekan akhir mereka. Terus habis itu kita juga kemarin di-hire sama ini perusahaan, nggak tahu sih, ini menurut aku gede sih karena itu perusahaan gendong bayi gitu. Gendongan bayi ya. Yang tahu Kadulmi nggak? Nggak tahu ya? Ya dah, itu namanya, itu merek lah ya, itu merek gendongan bayi gitu. Nah, Boleh nih sebut merek? nggak tahu ya. Mungkin untuk Kadelmi habis ini boleh banget untuk kontak kami ya. Terima kasih Kadelmi. Terima kasih Kak Dulmi. Jadi kemarin tuh mereka tuh dari perusahaan ada yang employee gathering gitu. Nah, kita ditugasin jadi dokumentasinya. Jadi kita videografer dan juga fotografer di sana. Terus eksternal apa lagi? Oh, eksternal yang terakhir itu kita bikin film sih. Sama salah satu agensi talent gitu di Malang. Gitu sih. Oh, keren banget. Tadi kan sebelumnya gue udah ngomong nih kayak sebenarnya kalau dibandingkan production house lagi tuh lain, maaf, itu tuh belum segede itu Live Dulur. Cuman aku pengen tahu nih sebenarnya yang bikin Sedulur tuh beda dari kompetitor lain tuh apa sih? Apa sih nilai unik Sedulur? Gitu. Coba bisa dijawab silahkan. Coba terus apa jawab bercanda nih? Dua deh. Dua boleh, tapi kalau serius sih. Yaudah, kalau nilai unik dari Sedulur sendiri ya, menurut aku sendiri sebagai ownernya, menurut aku yang membedakan Sedulur production dengan production house lainnya, itu adalah personil-personilnya yang masih mahasiswa. Itu menurut aku unik ya, karena jarang aja gitu kalau misalkan production house itu dikelola sendiri oleh mahasiswa. Itu menarik konsumen atau menarik audiens itu lebih banyak lagi sih menurut aku, karena relate gitu loh sama sekarang. Gampang juga untuk diajak berinteraksi, bercanda yang masih muda-muda gitu. Itu sih mungkin menurut aku yang uniknya dari Sedulur itu sih untuk sekarang ya. Ada lagi kira-kira keunikan atau hal-hal yang benar-benar bikin orang tertarik sama Sedulur mungkin? Atau enggak ini mungkin cara marketing Sedulur yang bikin unik tuh apa sih, yang bikin pelanggan kayak Sedulur gitu. Kira-kira apa sih yang ditawarkan sama Sedulur? Oke, mungkin aku nggak tahu ya di production selain itu kayak gini ada juga atau enggak. Tapi kita setiap project kan selalu ada BTS-nya. Itu selalu ada behind the scene-nya. Itu yang kita jual ke konsumen-konsumen kita ya, atau ya yang pernah pakai proyekan kita itu, dan kita ngasih BTS juga ke mereka gitu. Kita kasih gratis BTS buat mereka posting di IG sosial media mereka atau dan lain sebagainya. Gitu sih mungkin. Kalau boleh tahu itu BTS-nya didatangin langsung dari Korea, bagaimana Golam? Bukan BTS itu jauh sih. Ini ya, buku tawaran sekolah. Bukan juga BTW. Apa dong? Gak dapat. Waduh, maaf banget teman-teman, kurang briefing lihat saya. Aduh, Golam nampaknya behind the scene. Yang bener itu kayak gitu. Aduh, sayang sekali. Gak dapet nih. Apa-apa, it's okay, tenang aja. Nah, oke. Mungkin ngomongin terkait tadi, salah satu keunggulan kalian adalah kalian menjual kalau misalnya kalian ini masih mahasiswa, dan hal tersebut hal yang unik ya, karena biasanya kan orang-orang media itu udah pada kerja, udah sepuh, udah pada mungkin udah umurnya udah kalangan tua lah. Sedangkan kalian masih pemula, belum sepuh, akhirnya
mungkin bisa lebih dekat sama teman-teman, bisa lebih dekat sama konsumen. Kira-kira ada nggak sih kompetitor yang sekiranya punya kelebihan atau keunggulan yang sama juga nih kayak kalian? Ada sih harusnya ya. Tapi mungkin belum dijangkau aja sama kita. Belum kenalan aja. Terus sejauh ini yang kita tahu production house yang di Malang ini rata-rata umurnya itu udah 30 ke atas gitu. Mungkin ada, tapi belum gede. Sama kayak kita juga ngerintis juga mungkin ya. Gimana? Kamu juga pengen bikin production house aja? Sebenarnya aku pengen banget sih bikin, cuman kayak takutnya tuh kalian jadi kesaing. Jadi aku ya udahlah, Aku mending juga takut sih. Kamu jangan bikin deh. iya, jangan Aku ya. takut kamu melesat. Iya, jangan dah. Ya tawa-tawa. Oke. Kan di zaman sekarang kan pasti teknologi itu nggak bakal lepas kan. Tapi sebagai production house kamu tuh buat teknologi kan. Untuk ngeditnya kamu butuh teknologi untuk segala macam gini. Cuma kan teknologi itu makin advance, apalagi kan saya masih mahasiswa ya. Jadi kan masih terbatas lah budgetnya segala macam. Tapi sebenarnya apa ya, untuk tools kayak teknologi itu sebenarnya seberapa berpengaruh sih di sedulur ini, terutama kayak untuk kalian tuh pasti kan terbatas gitu kan. Apakah kalian memanfaatkan apa yang ada aja, atau kayak kalau emang dari hasil cuan dari sedulur itu kalian pakai untuk teknologi baru lagi, atau gimana? Coba bisa dijelasin penggunaannya. Kalau menurut aku sih sangat berpengaruh ya teknologi ya, apalagi di dunia production house itu nggak lepas lah namanya gear gitu. Semakin bagus gear itu semakin memudahkan kita juga sebagai penggunanya gitu kan. Jadi kalau menurut aku sendiri, kita sebagai sedulur production itu udah nyisin uang sih, dan istilahnya nabung lah gitulah, nggak ada uang kas lah gitu untuk beli gear baru. Tapi selama itu masih belum punya ya kita masih realistis aja, kita masih nyewa aja gitu untuk sekarang ya. Tapi doain aja lah punya 400 juta buat beli gitu. Siapa tahu dia aja pengen donasi. Amin. Amin doang. Mungkin kalau saya 400 juta, aku bakal bikin production house aku sendiri dulu sih, dan akan mengalahkan kamu dulu, Gulam. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi kesini keren. Ya, terima kasih, Gulam. Nggak mungkin, sebenarnya ini kita mungkin patut apresiasi banget teman-teman terkait adanya sedulur production ya di ilmu komunikasi gitu, karena yang aku lihat sendiri selaku mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2021, mungkin udah bisa dibilang nih angkatan yang udah cukup tua gitu ya, udah angkatan ketiga gitu kita di tahun ini. Dan Studio Production tuh udah kayak benar-benar melesat di mana-mana dan udah dikenal sama seluruh penjuru mahasiswa ilmu komunikasi, dan kayak semua orang tuh pasti aduh mau ini sedulur aja, kayak oke butuh fotografi deh, aku butuh editing deh, sedulur aja. Terus kayak langsung ini kontak gue kayak, mungkin boleh banget teman-teman ilmu komunikasi habis ini yang punya apa ya, kebutuhan Iya, kebutuhan untuk video atau foto, videografi segala macam, kalian mungkin bisa kontak @sedulur production. Di bawah ini ya nomornya teman-teman. Iya, ntar kita tinggal. boleh banget. Oke, langsung ditunggu ya teman-teman, nanti kita bakal ngasih kontaknya Gulam juga dan kasih kontak ke Studio Production. Mungkin tapi selanjutnya bakal ada pembahasan yang lebih menarik lagi nih. Oke, benar banget. Kalau tadi kita udah bahas tentang gimana sih caranya tuh nge-guide customer. Sekarang aku mau nanya, gimana sih kalian menjaga customer itu? Kayak gimana sih, kan bisnis kayak gini kan untuk menjaga interaksi sama pelanggan penting banget kan? Nah, kalau dari kalian ada nggak sih cara yang kalian lakuin untuk tetap bisa menjaga interaksi sama pelanggan supaya pelanggan tuh tetap pakai jasa kalian? Oke, 2 kata aja deh. Kualitas dan pelayanan. Itu aja sih. Jadi menurut aku kuncinya itu di situ sih. Orang itu bakal repeat order kalau misalkan kualitas dan juga pelayanan yang kita kasih itu menurut mereka memuaskan gitu. Bahkan ada beberapa customer aku itu balik lagi mesen ke aku tuh karena udah puas gitu sama hasilnya gitu. Dan juga yang terakhir mungkin menjaga hubungan baik aja antara seluruh production dan juga customer tersebut gitu. Siapa tahu mereka bakal repeat order lagi. Itu sih mungkin. Ada sih, kamu kenal sih ya customer yang balik lagi ke aku. Siapa itu? Teman kamu sendiri 2021. Siapa? Kakak Mbak Ayu. Oh, Nasya. Nasya. Tadi dia tuh 5 kali tuh dari seluruh production. 5 kali. Iya, makanya itu. Karena dia juga puas. Halo Nasya, jadi buat kamu. Terima kasih ya. Mungkin buat Nasya boleh banget juga nih masuk ke sponsor kita.
ditunggu ya Nasya orderan ke-6-nya mungkin ya kan buat sedulur. Nah, bener buat sedulur kalau nonton video ini, kalau misalnya Nasya order lagi bisa kasih kita juga kali ya, karena udah kita pasarin sedulur ini. Makasih teman-teman sedulur. Sama-sama. Oke. Kan seperti yang kita tahu ya, kalau inovasi itu memainkan peran kunci dalam pertumbuhan bisnis. Nah, kalau dari pandangan Gulam sendiri nih, inovasi itu apa sih pandangan Gulam mengenai inovasi ini gimana? Gimana ulang? Mohon maaf. Ya, ulang. sorry. Pandangan Gulam mengenai inovasi-inovasi ini, kayak kalau dari sedulur sendiri tuh apa sih sebenarnya inovasi-inovasi yang baru diluncurkan sama sedulur gitu? Tapi kan Inovasi ya? penting kan, kalau bisnis tuh Oh, harus iya. ada inovasinya. Tapi Oh. kalau nggak ada inovasinya, mati dong kalau nggak ada inovasinya. Kalau dari sedulur sendiri tuh gimana nih? Inovasi apa yang sedulur berikan? Oke, mungkin inovasi yang kita berikan atau yang kita jalankan sekarang itu lebih ke adaptasi sih sebenarnya. Adaptasi dengan sistem-sistem yang kita jalankan sekarang gitu. Kalau kemarin itu, misalkan aku kasih contoh aja, kemarin itu kita dalam pembuatan konten kita libatkan tuh perorangan doang. Tapi sekarang dalam pembuatan konten kita harus terstruktur gitu dari A ke B ke C ke D gitu, dan itu menambah efektivitas dalam pembuatan konten itu sendiri. Itu menurut aku penting ya, karena dalam bisnis juga kalau misalkan ada satu pion atau ada satu pilar tuh yang nggak jalan, ya semuanya nggak jalan. Itu sih, itu pembiasaannya biar semuanya itu kerja dan juga semuanya itu jalan dan bisnis itu bisa berjalan dengan lancar. Itu sih menurut aku. Terus kalau inovasi-inovasi keluarnya sebenarnya belum ada yang terlihat oleh stakeholder gitu kan, belum ada gitu. Soalnya emang masih kita rembukin aja sih. Dan berhubung sekarang itu juga masih udah Desember, kayaknya kita emang ada pembahasan lebih lanjut buat tahun depan tuh kayak gimana sih sebenarnya. Itu sih mungkin seluruh production sendiri. Oke, berarti menurut Gulam sendiri kan tadi benar-benar penting banget ya teman-teman suatu inovasi itu di dalam sebuah bisnis ya atau usaha. Kira-kira kalau dari sedulur tadi dikasih ini nggak sih kayak jadwal, misal kayak berapa bulan sekali kita udah harus ada inovasi baru, atau berapa dekade, ataupun dekade kelamaan dong. Berapa waktu sekali kita langsung ada inovasi, kira-kira itu dijadwalin kayak gitu atau seadanya aja gitu? Apa inovasi ya udah berjalan seadanya aja? Kalau misalkan inovasi nggak kita targetin kayak gitu sih. Mungkin yang kita targetin di situ sebenarnya goals aja sih sebenarnya. Bulan ini harus mencapai apa, followernya berapa, likes-nya berapa, jangan sampai turun, intinya kayak gitu aja. Kalau misalkan inovasi itu lebih beradaptasi aja dengan trennya sekarang kayak gimana dan lain sebagainya. Itu aja sih mungkin kalau misalkan masalah inovasi ya. Cukup mungkin. Oke, mungkin salah satu inovasi Gulam tadi apa, Lam? Boleh tambahin? Yang mana tuh? Yang sekiranya udah banget dijalanin dan terus-menerus dijalankan selama berbulan ini? Tadi dari internal aja kan, belum ada Iya, yang iya, dikeluarin. Cuman aku mau ini sih, mau nyenggol soal yang masalah internal itu. Kan kalau semakin pesatnya pasti kamu lebih butuh banyak sumber daya manusia ya. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, gimana sih kalau lagi Gulam kan pasti harus ngajarin budaya perusahaan terus kan ke orang-orang baru itu. Kayak kadang tuh belum langsung berhasil pasti kan. Nah, kalau dari kamu tuh gimana sih kamu menghadapin situasi itu? Oke, jadi maksudnya ini kalau ada orang baru gimana cara ngajarinnya lagu? Iya, Lagi gimana ya? iya. Pasti kan butuh penyesuaian lagi dan nggak semua orang tuh bisa langsung yang kayak masuk gitu. Pasti butuh Oke. yang bilang. Aku paham sih maksudnya kemana. Tapi nggak tahu sih, ini masih rencana kan, karena ini kita orangnya juga masih dikit kan. Kita masih dikit dan kita rencana pengen expand orang juga itu masih tahun depan gitu. Masih Januari kalau nggak Februari tahun depan. Nggak tahu sih. Aku sih kepikirannya mau ada sistem mentoring sih. Oh, Maksudnya orang-orang yang udah berpengalaman sekarang itu nanti bakal menjadi PJ atau menjadi penanggung jawab untuk orang-orang yang baru nanti gitu. Jadi kayak ya udah ngajarin kayak gimana caranya, kayak gimana kebiasaannya dan lain sebagainya. Soalnya kalau misalkan aku sendiri yang ngegerakin kayak gitu nggak bakal bisa. Soalnya banyak juga nanti orang yang masuk ke sedulur tahun depan gitu, orang-orang baru lagi. Gitu sih mungkin menurut aku sistem mentoring itu lumayan efektif sih. Atau mungkin dari Jajasaki ada saran lain, mungkin nggak ada. Oke, mungkin kalau dari aku
Enggak sih dari aku. Aku juga nggak tahu apa-apa gitu teman-teman ya. Jadi mungkin aku mau ngasih pertanyaan ini sih Lam. Tadi terkait orang baru dan segala macamnya di tahun depan itu berarti salah satu inovasi kalian ya untuk menambah personil. Nah, sebelum pada akhirnya kalian menambah orang baru, kalian ini rata-rata kan anak angkatan 2021 juga ya? Iya. Ya, berarti mungkin akan ikut magang nih nanti di tahun depan. Kira-kira dari kamu sendiri untuk mengatasi hal tersebut gimana? Apakah emang udah ada plan-nya atau emang udah ada caranya untuk sedulurnya tetap jalan walaupun angkatan 2021 yang mayoritas sebagai personel sedulur ini akan keluar kota atau akan meninggalkan sedulur yang dari kota Malang ini. Oke, ngomongin soal magang ya. Semoga kita semua angkatan 2001 keterima magang. Amin. Amin ya Allah. Jadi kita sebenarnya udah ada plan untuk tahun depan tuh bakal kayak gimana. Soalnya mayoritas dari kita bakalan magang. Makanya itu tadi aku bilang kita bakal nambah orang itu karena salah satu alasan utamanya karena magang itu gitu. Jadi kita udah ada plan kepalanya siapa dan lain sebagainya. Itu sih mungkin nggak ada alasan apapun lagi atau penjelasan apapun lagi. Pokoknya kita udah ada plan tersendiri lah untuk menghadapi hal tersebut. Gitu sih. Berarti nanti akan ada perpindahan kekuasaan ya dari Gulam. Tapi aku juga bakal mantau dari jauh. Ya Fauzan ya. Ya. Aduh kasihan nih. Oke, buat Fauzan atau Oji mungkin kalau misalnya kamu dengar podcast ini boleh banget ya untuk kasih komisinya ke kita ya. Karena kamu udah diangkat jadi kepala ya. Di sini aja tapi. Ya udah. Semangat Ji. Oke, jadi mungkin karena udah cukup lama juga ya podcast kita pada sore hari ini. Nggak berasa ya. Gak berasa banget karena ngobrol sama Gulam ini kan ternyata asik banget, seru banget. Teman-teman. Sedulur tuh kayak menarik banget, apalagi kan dari sesama mahasiswa sama komunikasi satu angkatan juga, dan untuk ngeliat kayak teman kita sendiri tuh sukses bisnisnya itu kayak senang gitu loh. Emang iya. Ih, seneng banget. Emang iya. Emang seneng itu. Anjir seneng banget. Aku tiap hari tuh bisa tiap malam ngebayangin sedulur gitu lah. Sebelum aku tidur. Mimpi gitu. Iya, kayak Aku juga muka kamu juga di gitu. Masa dong. Takut. Aku jadi takut kalau gitu caranya. Oke, mungkin apresiasi banget sih mungkin kalau dari aku, dari Syaki kayak Gulam udah berhasil membangun bisnis, sudah membangun usaha selaku mahasiswa, karena sebagai mahasiswa dengan tugas-tugas aja pasti udah banyak banget, susah banget. Terus juga Gulam kalau nggak salah aktif di Benar kan, di himpunan mahasiswa sama komunikasi, jadi pasti perlu banget manajemen waktunya, dan pasti itu kan kayak untuk ngebaginya juga susah banget, tapi itu Gulam bisa lah dan berhasil untuk gitu. Iya, betul gitu ya. Dan selain Gulam juga apresiasi juga untuk seluruh kru dari sedulur ya pasti ya, kayak keren banget teman-teman. Keren semua kalian. Kayak kadang aku ngeliat IG sedulur tuh kayak kalian tuh dari pagi ke malam lagi ke pagi lagi. Pagi ke malam, pagi lagi. Iya, pagi ke pagi Putar coba. di dalam ini nyanyi. Oke, buat 420 kalau saya dengar lagu ini, Boleh banget nanti hubungi nomor di bawah ini ya. oke bener banget. Ya, makasih juga ya buat tim Suara Bisnis ya. Iya. Iya, untuk udah mengundang dulu production pada hari ini dan juga untuk mengundang aku khususnya ya. Dan semoga podcast kalian bisa 1 juta pendengar di Spotify. Amin. Terima kasih Gulam atas doanya ya. Walaupun mungkin emang gak di-upload di Spotify, tapi kita cari cara gimana pokoknya tembus 1 juta ya. Oke, sekali lagi Gulam makasih banget udah meluangkan waktunya. Maaf juga kalau emang udah mengganggu waktunya, apalagi kakak UAS seperti saat ini ya. Karena lagi sibuk juga semuanya mahasiswa semester 5. Dan mungkin nanti kita ini lagi ya, taruh di bawah untuk kontak-kontaknya sedulur, Instagramnya sedulur. Pokoknya kalian semua jangan lupa kalau yang butuh jasa videografi, fotografi, semuanya itu bisa di Sedulur Production, karena itu kan membantu sama mahasiswa ilmu komunikasi, teman-teman. Benar banget. Mungkin sampai sini saja obrolan kita pada siang hari ini. Mungkin kalau teman-teman pada komen part 2, part 3 mau, kan kita bakal konsiderasiin lagi buat bikin lagi teman-teman. Jadi mungkin langsung komen aja kalau sekalian pengen diundang Gulam lagi atau Guna mau aku grogi. Dah, kira-kira ada kata-kata terakhir nggak Gulam buat teman-teman penonton Suara Bisnis nih? Jangan kata-kata terakhir dong, kayak mau mati aja. Oke, salam
Apa ya? Terakhir tuh ya. Salah juga. Ada salam-salam gak nih sebelum kita menutup podcast hari ini? Buat kalian yang pengen masuk ke dunia bisnis, saran aku mulai dulu aja. Dah itu aja. Oke. Mungkin itu aja. Aku Firza. Aku Syaki. Kami pamit undur diri. Bye bye.